Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih buat 12 IPA 6 yang selalu semangat ya, selalu banyak yang ikutan Google Meet ya, alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan kita tetap sehat. Yang dikasih rezeki sakit, mudah-mudahan nanti dikabulkan permintaannya ya. Amin. Iya, iya. Bisa keterima di jurusan dan universitas yang diinginkan. Yang lainnya juga yang sehat, mudah-mudahan juga tercapai ya. Oke, kita awali pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, hari ini kita akan bahas LKPD Bioteknologi 2 ya. Mungkin saya nggak ngerti kalau di Google Meet bisa nonton YouTube apa enggak, nggak ngerti ya. Saya langsung share screen ini aja ya soalnya ya. Jadi kita bahas bersama-sama. Nanti kalau mau penasaran ya wajib penasaran, kalian harus nonton yang buat materi karena buat rangkuman catatan digital ya. Oke ya. Oke, saya akan share screen. Boleh off cam ya, ngirit kuota. Baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah bioteknologi modern. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi modern diantaranya adalah mikrobiologi, ilmu tentang mikroorganisme, ada biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Bioteknologi modern menggunakan alat yang canggih atau modern. Terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi, yaitu yang pertama penggunaan agen biologi, kemudian menggunakan metode tertentu, dan dihasilkannya suatu produk turunan, dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan bioteknologi modern. Kelebihannya adalah hasil dapat diperhitungkan. Kelebihan yang lain adalah dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetika. Kemudian perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah. Kelebihan selanjutnya menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Selanjutnya kita akan bahas tentang kelemahan atau kekurangan bioteknologi modern. Kelemahannya adalah biaya produksi relatif mahal. Kemudian kelemahan yang lain menjadikan jenis tanaman monokultur. Yang lain lagi menyebabkan degradasi gen jenis lokal. Dan kelemahan yang lain adalah memerlukan teknologi canggih, serta pengaruh jangka panjang belum diketahui. Oke, sekarang kita bahas tentang rekayasa genetika. Apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Produk hasil rekayasa genetika adalah yang pertama tanaman transgenik dan yang kedua adalah hewan transgenik. Kita bahas satu persatu ya. Tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Nah, ini contoh dari tanaman transgenik. Beberapa tanaman transgenik telah diaplikasikan untuk menghasilkan 3 macam sifat unggul.
yaitu sifat unggulnya tahan hama, tahan herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. Selanjutnya kita bahas tahapan pembuatan tanaman transgenik. Yang pertama adalah identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu atau sifat yang diinginkan. Tahap pembuatan yang kedua adalah gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, hewan, cendawan, atau bakteri. Tahap selanjutnya, cloning gen menggunakan plasmid. Plasmid adalah lingkaran DNA pada bakteri. Nah, ini contoh dari tanaman transgenik. Vektor cloning atau plasmid di dalam bakteri ikut berkembang biak dengan bakteri sehingga menjadi banyak. Tahapan selanjutnya adalah apabila gen sudah banyak, maka akan dilakukan transfer gen asing terhadap bagian tumbuhan seperti daun. Selanjutnya, metode transfer inti yaitu transformasi DNA menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens atau menggunakan elektroporasi dengan bantuan listrik. Nah, sekarang kita akan membahas hewan transgenik. Hewan transgenik adalah rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh hewan transgenik. Oke, demikian tadi. Ya, oke. Saya Bu lupa ya. Ini ya. Sebentar. Kita langsung bahas ke. Ya. Jadi nomor 1 ya, nomor 1 boleh dibaca oleh siapa nih yang mau baca? Reza. Nomor 1, setelah melihat video, coba kalian ceritakan kembali apa itu tanaman dan hewan transgenik. Jelaskan secara ilmiah. Tadi udah Reza, apa jawabannya Reza? Yang ditambahkan gen baru bukan Ibu? Iya. Supaya menghasilkan bukan jenis Iya, pokoknya iya. jenis baru. Jenis baru ya. Jadi intinya trans itu kan berpindah gen itu ya. Jadi kita memindahkan gen gitu ya. Ya. Berarti tanaman. Ada yang bisa tadi merangkum nggak? Ini kok ini ya. Kenapa ini? Pulpennya ngadat. Ada yang bisa merangkum tadi? Tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Oke, ini apa? Transgenik atau dua-duanya? Tanaman transgenik? Tanaman transgenik apa? Merupakan tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi. Oke, tanaman yang mengalami perubahan susunan. Ini ada yang sekretarisnya atau mau nyatet sendiri-sendiri? Informasi genetik. Iya. Sekretarisnya siapa sih? Ini yang ketahui siapa ya? Azira ya? Apa bukan? Azira. Udah sakit dikasih tugas ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa Azira, pahala.
Jadi tanaman transgenik tanaman yang mengalami perubahan susunan genetik dalam tubuhnya. dalam tubuhnya. Itu tujuannya apa? Dengan tujuan apa? Ini nggak tahu nih ya, rada error ya. Boleh dituliskan sendiri sama Azira nggak? Tanaman yang mengalami perubahan susunan genetik dalam tubuhnya. Ini pennya rada error nih. Ya, pennya rada error. Bukan rada lagi error. Boleh diulang ya? Tanaman transgenik, atau misalnya kita boleh screenshot. Kalau misalnya kalian mau screenshot juga nggak apa-apa sih. Mana kita nyari tanaman transgenik di mana? Ini nih ya. Benar ini? Iya, Ibu. Ya. Nah, jadi Tahan lama. tahan lama ya. Jadi tanaman yang susunan informasi genetiknya dalam tubuh berubah, kemudian mempunyai sifat tahan lama, tahan pestisida dan buah yang apa ini? Tidak busuk. Oh, tidak busuk ya. Oke. Boleh di bagian ini ya, dicatat ya, Azira. Iya, Ibu. Ya, tanaman. Kemudian tadi ditanya tahapannya nggak? Nggak ya? Enggak. Nggak ya? Iya, tahapannya nggak ditanya. Berarti langsung yang hewan transgenik adalah sama ya? Hewan transgenik itu adalah rekayasa pada hewan bertujuan untuk menghasilkan yang ini aja nih. Nah, ini di screenshot. Nah, ini memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu, dan yang sebagainya nggak usah. Sudah? Oke, sip. Nah, berarti kalau misalnya kalian bisa membayangkan ya, kalau untuk transgenik misalnya gini, kalian pengen bikin buah semangka rasa durian gitu, mungkin nggak? Mungkin. Iya mungkin ya kan, mungkin ya, itu permainan gen gitu ya. Misalnya kalau yang sederhana, itu sederhana ya, karena memang menyemprotkan colchicine ya, yang pas kita bicarakan kemarin pas mutasi kan ada semangka semangka bentuknya semangka tanpa biji ya kan. Kemudian di Jepang dibikin semangka kotak gitu kan. Nah, itu adalah contoh-contoh produk-produk dari tanaman transgenik gitu ya. Oke. Misalnya kalian ingin buah durian tapi rasanya semangka gitu. Dibalik. Ya, atau misalnya mengubah warna gitu, atau membuat bunga gitu ya. Ada kalau anggrek itu bisa dibikin, kalau anggrek bulan yang putih itu bisa dibikin lope-lope atau gimana gitu ya. Nah, itu namanya transgenik ya. Oke. Kira-kira ada bahayanya nggak transgenik itu? Ada bahayanya nggak? Oh, ini ada. Transgenik itu ada bahayanya nggak? Kira-kira ada bahayanya nggak? Ada apa? Kimia, bahan kimia. Ya kalau misalnya kita lagi pakai bahan kimia, berarti iya bahan kimia gitu ya. Kalau kira-kira kalau tidak lihat efeknya, kira-kira gimana? Bahaya untuk makhluk hidup yang ada di dunia ini gimana? Terjadi apa? Kalau misalnya semangka semuanya jadi kotak semua, kita nggak akan tahu ya ada semangka aslinya yang bentuk bulat gitu. Artinya apa? Cloning. Ya, maksudnya ada cloning gitu ya. Itu tuh menyebabkan gimana? Salah satu spesies akan punah, ya kan? Ya nggak? Iya, jadi ya betul. Keanekaragaman hayati itu gen plasma nutfa atau yang aslinya bisa punah gitu ya, karena kita memainkan gen gitu, transgenik. Jadi apa-apa dirubah aja semuanya. Kemudian tadi kalau kalian melihat atau menonton tadi adanya plasmid ya. Jadi plasmid itu adalah lingkaran DNA ya. Ini lingkaran DNA. Ya, adanya itu di bakteri. Nah, kenapa kita pakai plasmid? Karena kita bisa menyisipkan gen ini di sini. Jadi bakteri itu ada yang meneliti bahwa 1 jam itu dia 2/7. 1 jam itu dia perkembangbiakannya itu kira-kira 2/7. Dihitung aja sendiri ya, banyak ya. Makanya kalau kita ngejatuhin makanan atau apapun, belum 5 menit, gila ya.
Bisa kebayang nggak? Itu 1 jam aja 2 pangkat 7. Kalau 5 menit berapa tuh? Dibagi aja ya. Oke. Jadi plasmid itu adalah lingkaran DNA yang digunakan untuk menyisipkan gen supaya gen ini diperbanyak. Gitu. Ini kita bisa nyisipin gen. Jadi nanti bakterinya kan membelah terus-menerus. Nah, gennya juga nanti jadi banyak gitu. Itu adalah plasmid ya. Oke. Sip ya. Nah, nanti hubungannya sama DNA rekombinan. Oke. Untuk DNA rekombinan ya. Nanti kalian boleh, karena waktunya sudah mepet ya, nanti kalian mau ulangan matematika ya, jadi nanti videonya bisa dilihat sendiri. Untuk DNA rekombinan itu yang harus kalian hafalkan ya, karena hubungannya dengan soal gitu ya, karena kita udah ngarahnya soal ya, soal UTBK gitu ya, soal ujian sekolah ya, terutama UTBK dah ya. Nah, DNA rekombinan itu yang harus kalian hafalkan adanya enzim ya, enzim. Enzimnya tuh ada 2. Yang pertama adalah enzim endonuklease restriksi. Ya, betul. Endonuklease restriksi ini sebagai gunting DNA. Jadi DNA itu kalian bayangkan itu bentuknya itu apa? DNA itu bentuknya apa sih? DNA cairan, nah ya. Jadi kebayang nggak, Bu, gimana Bu cara motong cairan? Nah, itu kerennya. Makanya ahli-ahli biomolekuler lagi dicari ini ya. Minta gaji berapapun dikasih. Ya, jadi kalau kalian yang tertarik biologi, nggak mau jadi partnernya Bu Eti, jangan jadi guru biologi gitu ya. Ambil aja biologi murni di ITB, apa di Unpad atau di IPB. Kemudian nanti ngambil ke S2-nya ngambil biomolekuler. Nah, itu adalah dicari itu. Ya, oke. Nah, ini kerjaannya apa? Itu ngotak-atik DNA. Sekarang juga kan virus itu kan yang COVID ini kan ahli-ahli biomolekuler yang bekerja gitu ya, ahli DNA gitu ya. Nah, jadi si DNA cairan itu dipotongnya oleh enzim. Enzimnya juga cairan. Bisa kebayang nggak? Cairan jeng cairan gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa ngelihat itu kerjanya pakai komputer gitu. Jadi kita kayak masukin cairan-cairan, tapi kita bisa lihat di komputer itu ada pita-pita yang kita potong gitu loh. Keren kan? Ya, oke. Nggak akan nyampe di logika manusia kalau kita sendiri nggak terjun gitu ya. Ibu juga jujur ya belum masuk ke bagian gitu, karena itu biasanya S2 biomolekuler, dan kata teman ibu juga untuk masuk ke labnya untuk pakai alat dan bahannya itu minimal 25 juta gitu. Gitu ya. Oke. Oh, sebentar, ada yang masuk kali. Oh, nggak ada. Ya. Nah, jadi ini kenapa ya? Oh, ini ada yang mau masuk. Oke. Nah, ini jadi endonuklease restriksi itu adalah guntingnya ya. Sedangkan kalau enzim ini, enzim yang kedua adalah ligase. Nah, ligase itu berarti dia lem atau yang buat nempel. Kenapa ibu sebut lem? Biar gampang ngapalinnya. Ini loh, sama-sama depannya L. Nah, ya kan? Ligase, lem gitu ya. Restriksi, gunting, terserahnya mau ada sama I-nya, maksa juga nggak apa-apa lah ya. Jadi restriksi, gunting, ligase, lem. Nah, ini tadi hubungannya sama tadi plasmid tadi loh, yang ibu gambarkan di atas. Jadi ini plasmid ya, plasmid DNA ya. Ini plasmid DNA. Nah, jadi kalau semisalnya gini, kita akan mengambil, kita ingin memperbaiki orang yang terkena penyakit diabetes mellitus. Itu kenapa sih orang yang penyakit diabetes mellitus? Karena dia nggak punya apa? Hormon Insulin. Iya, insulin. Nah, hormon insulin itu dihasilkan di bagian mana? Pankreas. Pinter, pankreas. Jadi kita akan membuat hormon insulin ya dengan membanyakkan sel pankreas. Ya, berarti sel pankreas orang sehat kita ambil. Nah, ngambilnya pakai apa? Kan kita udah permainan DNA. Maka kita gunting gitu. Kita guntingnya pakai apa tadi?
pakai enzim endrog. Iya, restriksi aja gitu ya, restriksi. Nah, si eDNA digunting terus ditempelin di sini gitu. Jadi kalau kita udah gunting ya, nah kita tempelin di sini. Nah, nempelinnya pakai apa? Pakai enzim ligase. Pakai enzim ligase. Nah, ini kan si bakteri itu kan akan membelah terus-menerus tuh. Nah kan, biarin dia membelah, otomatis kalau dia membelah terus-menerus, berarti ininya membelah juga kan? Ya nggak? Nah, habis kalau sudah banyak, maka kita panen gitu loh. Kita panen insulin gitu. Jadi caranya seperti itu. Makanya suntikan insulin mahal gitu. Ya, jadi bisa kebayang ya pembuatannya ya. Nah ini deh, Bu, bakterinya yang dipakai apa? Bakteri E. coli, Escherichia coli. Ya, bakteri E. coli itu yang di dalam tubuh kita itu dia adalah pembentukan apa? Feses ya kan? Kalau tanpa dia itu kita nggak punya feses sebagus itu, bener nggak? Ya kan? Kalau si bakterinya pundung, kitanya jadinya mencret gitu. Ya, nah itu adalah E. coli. Jadi E. coli itu dibutuhkan juga untuk ini apa sih sebagai vektor ya, vektor DNA. Vektor itu adalah inang atau tempat nebeng untuk perbanyakan DNA. Bisa kebayang nggak? Bisa kebayang? Iya, kebayang aja. Kebayang aja. Kalau nggak minimal diapalin aja deh. Nanti kalau rekombinan DNA, jadi ada 2 enzim ya. Enzim pertama adalah endonuklease restriksi yang digunakan untuk sebagai gunting DNA. Kemudian untuk enzim ligase itu adalah lem DNA. Jelas ya? Jelas? Oke. Ini aja deh Azira yang ditulis di nomor 2, boleh? Ya Ibu. Oke, sip, sudah ditulis belum? Udah Azira screenshot, nanti ditulis. Oke, sip, thank you banget ya. Ya biar sehat ya Azira ya. Oke, saya stop share. Saya udah deg-degan lihat jam ya, karena semalam agak rada-rada diancam. Bukan diancam sama Bu Zara. Ayo dong on cam, kita mau foto dulu. Terus habis itu udahan. Jangan sampai terlambat, itu nanti ada banyak alasan nggak jadi ulangan matematika gitu. Ya, oke. Semalam saya nawarin jadi sebenarnya gini, untuk praktikum bioteknologi saya ingin kalian membuat laporan selain video yang kalian buat tentang video pembuatan. Laporan yang satunya sebenarnya tadi malam juga ada yang nanya ya, kayaknya ya, Kaisa atau siapa gitu ya, siapa yang nanya ya, lupa. Intan kayaknya ada yang nanya, Intan gitu ya. Saya jawab kan laporannya pakai itu ya Tan ya, pakai digital atau gimana ya. Nah, saya bebaskan ke kalian sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ya, tadinya mau bikin kelompok-kelompok tapi kelamaan ya. Jadi semalam itu saya sudah janji dengan kelompoknya Azira. Azira tuh sekelompok sama Sarah nggak? Ya Ibu, sama Oke, Sarah. sip. Jadi Azira sama Sarah saya minta untuk podcast ya. Saya udah bilang sama Pak Rohadian boleh pakai podcast yang ada di sekolah. Jadi nanti laporannya itu adalah cara pembuatannya pakai podcast. Boleh pakai bahasa Inggris, boleh Sarah, tenang aja. Ya, pokoknya sebebas-bebasnya bikin videonya itu ya. Oke. Nah, kelompok lain kayak Intan nanya, kalau misalnya Intan mau bikin laporan tertulis boleh, tapi menggunakan catatan digital boleh. Atau misalnya mau bikin pakai poster, kemudian langsung diupload di IG. Nah, terus kalau yang suka musik, ada nggak yang suka musik, suka lagu gitu? Ya, boleh dong bikin laporannya pakai lagu. Jadi cara pembuatan keju tapi dilagukan. Lagunya bebas, mau balonku ada 5, mau lagu yang sekarang boleh. Bisa nggak? Mungkin Fajrin bisa ya. Kayaknya dia udah senyum-senyum gitu loh, Jrin. Saya tunggu ya, dari IPA 6 adalah. Terus mau pakai apa sih? Puisi juga boleh, puisi ya. Misalnya cara pembuatan keju, satu bahan-bahannya gitu. Boleh ya, oke ya. Jadi bereksperimen, maksudnya kalian mengeluarkan minat kalian apa gitu ya. Cuman kalau yang kelompoknya Sarah sama Azira, mohon maaf saya langsung udah tentukan podcast karena saya butuh ya.
Semalam ya, oke. Yang kelompok lain bebas ya. Kalau kalian mau catatan yang seperti catatan digital di-upload, kalau bisa di-uploadnya di IG kalian, kemudian di-share aja linknya ke saya gitu ya. Atau kalian mau pakai nge-share di YouTube juga boleh gitu ya. Atau kalian mau pakai laporan yang pakai Word juga boleh. Pakai Word juga boleh ya. Oke, jadi sebebas mungkin silakan ya. Saya tunggu sampai akhir bulan. Ya, oke. Kita buka dong, ayo dong on cam. Dari tadi teh saya nggak sambil ngobrol, kecuali yang sakit boleh. Tadi Azira nggak mau. Azira nggak apa-apa loh kalau nongol. Nggak mau. Enggak, Ibu. Oh enggak, ya udah deh. Oke, Amalia, Nazwa, Fikri, Dede, ayo dong, cepetan. Nanti kalian mau ulangan matematika udah belajar belum? Belum, Ibu. Oh iya hebat ya kalian. Luar biasa. Luar biasa gitu. Ya, Adi Muhammad, Novan enggak. Nazwa, Fikri, oke. Ibu izin bertanya. Oh, boleh. Ya. Ibu di tugas gimana? kan ada yang jual beli gitu itu wajib. Oh, enggak. Itu mah ini aja, apa sih namanya? Saya waktu bikin video memang tahun kemarin saya bikin itu gitu. Tahun sekarang enggak dijual. Ya, tadinya mau niat kerja sama PKWU, tapi PKWU ternyata makanan tradisional ya. Ya, jadi nggak usah bikin. Jadi yang saya suruh adalah video pembuatan yang pertama, terus yang kedua itu bikin yang pelaporannya dalam bentuk apapun yang kalian suka. Mau puisi, mau lagu, mau podcast. Mau podcast itu boleh di ruangan studio, boleh di rumah ya. Jadi podcast itu nanya jawab. Misalnya ini bikinnya gimana gitu, podcast gitu ya. Atau misalnya mau dibikin laporan yang formal juga boleh pakai Word gitu ya, bebas. Jadi nggak harus dijual atau pakai harga-harga gitu, nggak usah itu mah. Iklan itu nggak usah, saya nggak minta ya. Oke, sip, oke, difoto loh ya. 1, 2, benar nih, cuma segini aja. Ya udah, 1, 2, 3 ya. Bentar ya, sebentar. Pamerin dulu ke tante Lala jadinya. Ya, lagi. 1, 2, 3. Boleh saya ngomong salah satu deh. Bagaimana perasaan kalian daring lagi? Sarah boleh ngomong? Gimana ya Bu, sebenarnya udah nyaman ya, tatap muka gitu, bisa kalau misalkan ada materi yang bingung jadi kita bisa langsung nanya ke guru. Tapi kalau daring bingung gitu buat nanyain tentang materi, karena nggak semua guru itu bisa gitu responsif, karena ya mungkin karena kesibukannya masing-masing. Ya, kalau nge-WA gitu ya maksudnya ya. Ya, kalau enaknya daring ya emang sih sedikit lebih santai, itu aja. Iya. Cuman aja kangen PTMT gitu. Iya. Padahal bukan sebulan ya, tinggal berapa minggu lagi. Iya. Oke deh, ya makasih ya Sarah dan yang lainnya, Azira, Reza, Gina, Mela, Amalia, Nazwa, Fikri, Dede, banyak ya, Risma, Adi, Novan, Zahra, Iqmal, Sarah, Siti Nurjana katanya sakit, bukan Siti Nurjana ini yang sakit ya. Adinda, Kaisa, Fajrin, Intan, Firzi, Saila. Oke. Thank you untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat ya, walaupun daring seminggu. Kayaknya mah memang paling coba 2 minggu lagi deh kalian belajar. Habis itu ujian ya. Ujiannya juga nggak ngerti, belum dari pusat, nggak tahu gimana bentuknya. Oke. Tetap yang satu adalah apapun itu untuk untuk ya kenapa Novan?
Olef ya. Oke, jadi apapun itu untuk tetap semangat mempelajari. Kalau ujian sekolah sebenarnya gimana gurunya, tetapi yang lebih ini adalah UTBK ya. Jadi kalau UTBK harus latihan ya, latihan soal. Dan saya kira kalau untuk latihan soal biologi sih gampang ya, tinggal ngapalin aja, ada banyak kunci jawaban. Kalian bingung juga bisa chat saya, Ibu ini jawabannya yang benar apa, boleh gitu ya. Tapi kalau untuk fisika, kimia, dan matematika itu loh, tadi bener yang kata Sarah itu loh. Saya nggak kebayang kalau kamu belajar sendiri gimana. Saya nggak ngerti gitu ya, gimana mengungkapkan itu. Jadi tetap butuh guru ya. Kalau misalnya ada kesempatan gurunya itu membuka room atau gimana, tolonglah ikut gitu ya. Karena yang matematika, fisika, kimia kamu gak usah main-main itu ya. Jangan main-main. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi itu nyantai aja deh. Apalagi kalau yang ikut sosum. Yang penting baca soal-soalnya dan ada kunci jawabannya beres. Tapi kalau fisika, matematika, kimia, aduh. Itu butuh banget guru ya. Jadi tolonglah deketin seperti Pak Dadan. Kemudian fisika tuh siapa? Fisika siapa? Oh, Pak Asep. Lebih baik ke itu ke Pak Rohadian itu, Rohadian Nurul. Ya, Pak. Nah, dia itu guru bimbel loh. Jangan salah ya, dia jago banget memecahkan masalah. Bukan promosi, tapi memang benar saya akui. Terus Pak Dadan, terus matematikanya siapa? Yang matematika yang muda-muda lah. Kalau kamu takut sama Bu Zahra. Kayak ada Pak Dodi kan, ada Pak Dodi, ada Pak siapa, Herianto ya? Ya, Herianto. ada Pak Dian. Nah itulah yang muda-muda itu loh, dia pasti banyak banget memecahkan soal-soal gitu ya. Oke ya, jelas ya. Oke, tetap semangat. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Banyak-banyak berdoa ya, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak latihan soal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sukses ya ulangan matematikanya ya. Amin. Amin. Ya, silakan. Dadah.